Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibnu Syinal Kausar, dengan NIM 3333240082. Nah, di sini saya sebagai praktikan dari penelitian operasional satu, yang dimana saya mau memberikan tutorial kepada kalian, bagaimana sih cara menyelesaikan suatu permasalahan atau case dengan metode transformasi. Nah, sebelumnya apa sih metode transformasi itu? Nah, jadi metode transportasi ini adalah salah satu bentuk dari pemrograman linear yang bertujuan untuk mengalokasikan distribusi barang dari beberapa titik sumber atau supply ke beberapa titik tujuan atau demand secara efisiensi. Efisiensi yang dimaksud itu kayak apa namanya, harga dari si transportasi barang ini gitu kan. Nah, masalah ini juga muncul karena kayak bagaimana sih cara menghitungnya dari si pabrik ini, dari supply ini ke si ininya dengan cara efisien itu. Nah, salah satu bentuk contohnya itu ini. Jadi semua ini ada sebuah kasus yang dimana kayak perusahaan misalnya di sini ada perusahaan Green Grow gitu kan. Pokoknya gini lah. Ini pabriknya itu ada di Bandung, Solo, sama Kediri. Nih berarti ini supply-nya di sini nih, supply pabriknya. Lalu ketika pabrik ini produksi pupuk dengan yang berbeda kapasitasnya. Tuh kalau misal di Bandung itu 200, terus kalau misal 150 ton untuk pabrik Solo ini Solo, terus di sini ada 180 ton untuk pabrik Kediri. Lalu di sini ada apa namanya? Ada empat kawasan pertanian utama, nah yang dimana itu membutuhkan si pupuk dari tiga ini. Jadi ini kan pabriknya di Bandung, Solo, Kediri. Nah itu yang dibutuhkan ya, apa namanya? Ada kawasan pabrik pertanian yang dimana butuh pupuk dari si pabrik ini, supply ini. Jadi ini demand, nah ini ada supplier. Nah, di sini ada apa namanya? Ada si dari Jember, ada dari Blitar, Semarang sama Yogyakarta. Nah, dari Jember di sini apa namanya? Membutuhkan 100 ton. Nah, terus ini 120 ton, 150 ton, 160. Nah, ini itu adalah tabel dari metode si transformasi ini. Nah, jadi di sini perintahnya berdasarkan informasi tersebut tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Jadi sehemat mungkin ya. Nah, di sini kita mau mencoba dengan cara Microsoft Excel. Kita tulis dulu semua dari data si apa sih namanya? Data tabel ini, metode transportasi ini. Nah, apa sih namanya? Pertama kita tulis dulu kan. Ntar ini kita ulang aja. Nah, awalnya kan kayak gini kan. Nah, apa sih namanya? Pabriknya tuh supply-nya tuh ada Bandung, Solo, Kediri. Nah, di sini ada total demand. Di sini total demand makanya ditaruh di sini. Lalu di sini ada kapasitas kapasitas pupuk ton yang dimana ini kan kapasitasnya dari si pabrik ini kan, makanya ditaruh di sini kayak Bandung kapasitas berapa. Nah, pertama kita lihat dulu di sini kan ada 200 ton pabrik untuk Bandung kapasitasnya. Berarti sini taruh 200. Di sini lalu ada 150 untuk pabrik Solo, 150. Sini juga ada 180 ton untuk pabrik Kediri, 80 ton. Nah, di sini demand-nya itu membutuhkan 100 ton untuk si Jember ini. Kita taruh di demand 100 ton, 100, 120, 150, maksud aja. 150 sama 160. Nah, pertama kita harus ngecek dulu nih, apa namanya, total demand itu apakah sama dengan total suppliernya gitu kan. Supply sama dengan demand ya. Nah, dengan cara apa? Nah, di kolom ini, di antara kolom inilah biar gampang, kita tambah apa namanya, rumusnya sama dengan if jika di sini kan sum, dimana kenapa sum? Karena kita mau tambahin total lah kan, total dari sini ini terus sama dengan tutup kurung kan, sama dengan sum lagi. Aduh, sum. Nah, di sini kita tambahin yang si kapasitasnya atau si supply-nya ini. Tutup kurung, terus titik koma. Nah, kalau misal true atau emang benar gitu kan, kita tulis misalnya cukup misalnya. Nah, kalau misalnya emang kurang kayak pokoknya nggak balance lah, misal kita tulis
Nah, kalau misal metode transportasi ini kalau misalnya emang si demand sama si supply-nya apa namanya? Demand sama supply-nya ini nggak sama, nggak balance, itu ditambahin dummy yang kurang itu. Misalnya demand-nya kebanyakan nih daripada si kapasitas pupuknya atau si supply-nya gitu kan. Nah, berarti si supply-nya ini ditambahin dummy. Coba kita masukin dulu ya. Dan itu juga berlaku juga sama demand kalau yang kurang juga. Jadi yang dimana yang kurang dari dua hal tersebut ditambahin dummy yang kurangnya. Biar apa? Biar balance. Nah, itu dinamakan dengan keseimbangan metode transformasi. Nah, ini misal kita uh, tambah dummy misal. Coba kita ini asep yes. Nah, berarti ini cukup. Berarti total dari sini itu sama dengan sini. Nah, kalau cukup, langkah selanjutnya itu kita pertama bikin dulu si tabel barunya yang kosong gini. Nah, kedua, kita apa sih namanya? Tulis rumus sum dulu, sum biasa. Nah, kita di drag sampai sini, enter. Nah, lalu kita copy sininya sampai sini aja. Copy rumusnya. Kita mau copy rumusnya. Nah, lalu di sini juga sama. Ini kita tambahin sama aja biasa. Nah, kita sum dari eh, tiap si ininya, tiap apa sih namanya? Si supply demand ini. Kirimnya berapa, lalu kita copy, kita paste lagi. Nah, terus langkah selanjutnya kita kan mau cari biaya minimum ya. Nah, di sini kan biaya minimum nih. Nah, kita dengan cara sebelum sebentar, ada yang kurang nih. Sebelum ke langkah selanjutnya ada yang kurang. Yang terakhir di biaya minimumnya ini kita tambahin rumus sum produk. Nah, sum produk maksudnya keseluruhan dari produk pokoknya tambahan dari apa namanya total dari si produk ini. Dengan cara kita drag yang sampai di sini dulu pertama, lalu kita titik dua, ini ya, yang apa namanya yang kosongnya ini, terus lalu kita enter. Nah ini udah nol. Nah lalu kita kursornya kita kesiniin. Nah udah kesiniin kita ke menu data, lalu kita menu solver. Nah di solver ini kita set objektifnya, itu kita di biaya minimum yang ini yang hasil kita mau cari. Lalu di sini kita ininya set objektifnya kita yang min ya, karena kita mau biaya minimal. Para changing by variable salesnya kita ya pilih yang kosong ini. Nah, lalu constraint-nya ini kita demand dulu, bebas sih demand dulu, mau demand mau mau kapasitas atau supply juga boleh. Constraint-nya itu yang kita kosong ini. Nah, tandanya ini harus diubah ya, harus sama dengan. Lalu kita pilih add, lalu kita di sini pilih kapasitas sama dengan constraint-nya yang kosong ini. Oke. Nah, ini kita di simplex linear programming. Lalu kita pilih solve. Nah, keluar hasilnya. Bang, apa sih Bang maksud dari interpretasi ini gitu kan? Kenapa bisa kayak 100 yang lain nol? Nah, jadi maksudnya itu kan di Jember ini dia tuh kan butuhnya 100 ton ya. Nah, di sini demand-nya ke 100. Nah, yang dimana kayak dari ketiga produk ini dari tiga produk dari ketiga pabrik atau supply ini uh, pabrik yang mana sih yang harus ngirim ke si Jember ini gitu kan. Nah, ternyata yang optimal tuh ada di Bandung ini. Nah, di Bandung dia benar-benar harus mengirimkan 100 ton itu ke si Jember ini gitu kan. Nah, lalu yang dimana total dari si Jember berarti udah terpenuhi dong. Nah, lalu kita ke Blitar. Nah, di Blitar ini karena dia jauh dari Bandung, mungkin dia nol gitu kan. Nah, lalu yang mengirim ke Blitar ini ada dari pabrik Solo. Nah, pabrik Solo itu sekitar 90 ton. Nah, lalu kalau yang Kediri ini dia mengirimkan juga ke si pabrik Blitar ini dengan apa namanya? Total ngirimnya itu 30 ton yang dimana kalau misal ditambahkan ini kan dia 90 tambah 30 kan 120 kan berarti pas jadi demand yang dibutuhkan dari Blitar ini udah pas. Kalau ke Semarang juga sama, kalau misalnya Bandung sama Solo itu dia nol karena mungkin jauh gitu ya. Nah, terus udah gitu si Kediri nih dari Kediri dia mengirimkan full semuanya 150 ton ke Semarang ini dari pabrik Kediri. Nah, terakhir Yogyakarta. Nah, dari Yogyakarta dia efektifnya dari si Bandung ini dia dari Bandung mengirimkan 100 ton, lalu sama dari Solo dia 60 ton. Yang dimana kalau total tuh benar-benar sudah semuanya tuh sesuai dengan demand dari masing-masing kawasan pertanian tersebut. Nah, apa namanya? Udah sampai gini doang. Nah, di sini biaya minimumnya totalnya itu dia menghasilkan 37.750 biayanya.
Nah, udah nih, Excel udah gini doang kita, metode transformasi. Lalu selanjutnya kita mau ke RStudio. Nah, jadi apa sih namanya di RStudio ini yang dimana kayak kita masukin pertama kan ada install package ya. Nah, terus udah gitu di install package ini kita programnya ada kan linear LPsoft kan. Nah, kita tulis dulu apa namanya sistemnya tuh kayak program itu linear programming. Lalu di sini kita masukkan biaya pengiriman produk pupuknya ini. Nah, yang tadi ada di Excel ini kan. Nah, ini 55, 60, 70. Nah, ini masukin dari sini sampai sini. Kita masukin semuanya. Nah, lalu kan udah sampai 75. Nah, apa sih namanya row-nya, barisnya juga kita kan ada tiga kan. Apa sih namanya kayak supply-nya itu lalu kita masukin aja. Lalu kolomnya itu kayak demand itu kan kita ada empat kan. Nah, ini masukin di data kapasitas dan demand. Nah, untuk tandanya itu sama dengan semua kan. Nah, lalu kita di sini menampilkan hasil. Coba kita masukin, coba kita running ya. Kita run sebentar. Nah, kita coba masukin langsung semuanya. Coba kita ulang. Run dulu bentar. Nah, coba kita masukin ulang. Kalau satu-satu coba. Oke, itu udah aman. Aman. Kalau ini coba masukin dulu. Nah, aman. Di sini sukses yang dimana kayak tadi nilai optimal kayak biaya optimal itu di 30.750. Yang dimana kayak tadi untuk yang si supply satu dia tuh ngirim ke demand satu yang tadi kan. Lalu di supply satu juga ngirim ke yang duanya 0, ketiganya 0, keempatnya 100. Nah, tadi kayak sama yang kayak di Excel ini. Nah, sama kayak yang di Excel kayak nih 100, 00, 100, 90, 30, 60, 30 tuh 60, 150. Nah, itu sama kayak yang di Excel. Nah, selanjutnya itu ada POM QM. Kita close, kita modul, kita pilih yang transportation. New. Nah, di sini kan supply-nya itu ada tiga ya. Tadi pabriknya ada tiga, lalu di sini demand-nya itu ada empat. Kita pilih yang minimum. Kita pilih oke. Nah, jadi kita ke Excel. Kita copy aja dari ini ke yang sini dulu. Kita copy dari Excel. Kalau untuk PubGame dia cukup praktis ya. Nah, di sini kita eh, dari sini kapasitas ton misalnya. Misalnya satu, satu. Terus ada demand, kita salah kita tambahin ya, terusnya. Nah, hmm, dari sini aja. Nah, terus kita yang demand ya, kita drag copy ke pom. Nah, ini coba Bismillah kita solve. Coba kita shipping list biar uh, menampilkan detailnya. Ini sama hasilnya 30.750 ke Bandung itu dia 100, ke Blitar di Solo itu 90, ke Kediri 90, Semarang 150, 100 dan 60. Nah, ini semua sama kayak hasilnya dan di antara Excel, PomQM sama RStudio. Nah, apa namanya bedanya ya dengan cara kayak kalau RStudio kayak pakai sintaks, kalau PomGame ya tinggal masukin datanya, kalau Excel kan harus pakai solver gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kayak kebingungan ketika pemaparan apa namanya
cara penyampaiannya gitu kan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.